Jadi musibah sekali lagi jangan sekedar melihat bendera kuning. Kalau Imam Ghazali mengatakan kullu ismul a'zam fiha fahiya kalimatun thayyibah. Segala sesuatu yang di dalamnya ada kalimat thayyibah, itulah yang perlu kita jadikan satu pegangan. Yang namanya basmalah, istighfar, hamdalah, hauqalah, hasbah, dan termasuk istirja. Inna lillah wa inna. Cuman orang jarang banget menzikirkan, mewiridkan kalimat istirja ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi. 1000 kali pernah. Ya Allah, dengernya aja serem saat katanya. Kita dengar dari tawa aja udah innalillahi. Padahal kata Imam Ghazali itu termasuk kalimat thayyibah, zikirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa li ta'ifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laghafurur rahim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjat, wa akhussu bidzikri guru kita yang mulia al mukarram Bapak Kiai Haji Khatib Fakhrul Haji Khatib, Bapak Ustadz Taufik Hidayat, dan orang tua kita yang selalu memberikan semangat kepada anak dan cucu-cucunya, termasuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Abbas, Bapak Abbas, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah jaga dan pelihara kesehatannya, sehingga selalu terus memberikan kepada kita semua bimbingan-bimbingan, dan kelak kita mampu untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan musibah itu likulli syai'in makruhin minal muslim, segala sesuatu yang merasa, yang ada perasaan tidak enak, itulah yang dikatakan musibah. Musibah tidak hanya sebatas kita lihat bendera kuning, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kita dengar dari toa ke toa lain, dari musolah ke musolah lain, dari masjid ke masjid lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa lagi nih yang meninggal? Siapa lagi nih yang nyusul? Ternyata musibah tidak hanya sekedar itu. Likulli syai'in makruhin minal muslim fahiya musibah. Musibah itu sesuatu yang nggak mengenakan dalam diri kita. Apa yang kita rasakan tidak enak, apa yang kita rasakan tidak berkenan, entuh musibah. Satu kesempatan Rasulullah sedang berdua dengan Siti Aisyah, tiba-tiba lampu mati. Saat itu Rasul langsung respeknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah,
Ya Rasul, siapa yang meninggal? Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in makruhin minal muslim fahiya musibah. Tidak sebatas meninggal, tidak sebatas kita mendapatkan kecelakaan, tapi yang tidak mengenakkan dalam diri kita itu musibah. Oh iya. Nah, saat-saat ini Pak, sepertinya musibah ini sudah sangat bersahabat. Udah mau 2 tahun, Allahu a'lam. Tapi tentu harapan kita musibah yang berkepanjangan ini Allah hentikan deh. Dan kita berharap nih halakoh-halakoh kayak gini ini nih yang mampu meredam, yang mampu menahan, yang mampu membackup segala macam musibah-musibah yang terjadi di lingkungan kita. Kalau kita lihat musibah, setidaknya ada 3 di situ yang harus selalu dibarengi. Apa sikap kita dari musibah? Yang pertama, kita meyakini bahwa segala yang tidak enak kita rasakan dalam hidup kita ini, bahwa itu semua tidak lain adalah takdir, qada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang musibah yang terjadi itu kecuali dengan izin Allah. Ya Allah, kita udah siap-siap dari pagi. Nih reman-remannya bisnis mau gol nih. Udah didatengin notaris, dari kedua belah pihak mediator sudah deal, semuanya sudah siap deh. Ujuk ada aja tuh. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lewat dah nih persekot kita katanya. Ini driver udah mantengin baik nih. Masuk. Udah buru-buru. Udah ngegas. Cancel. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya yang kita anggap bakalan terjadi, rezeki kita kira-kira ini udah di depan mata, udah mau kita ambil, ternyata lewat, nggak jadi. Illa biiznillah. Itu semuanya udah ditentuin Allah. Sikap kita gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan ada kalimat lain. Saya kadang-kadang lah, kadang-kadang tuh makhluk yang ada di Ragunan keluar semua. Kampret. Yang keluar dari mulut kita tuh, ya orang kesel gimana sih? Ada nggak orang yang kesel bilang, ya Allah asik banget ya, diputusin pacarnya ngomong, ya Allah selamat dah gue. Kagak ada. Tapi semuanya kembaliin deh, oh ini udah takdir Allah kalau gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Kita yakin bahwa musibah yang ada di kehidupan kita ini, baik diri, keluarga, lingkungan, masyarakat, atau pada skala yang terbesar bangsa dan negara ini, itu tidak lain yang pertama
kalau kebaikan itu dari Allah, yang kedua kalau kejelekan itu dari kita diri sendiri. Yakinin ini banyaknya dosa-dosa kita ini karena saking jauhnya kita dari Allah ini karena kita sudah tidak lagi memahami arti hidup ini. Kalau semua menyadari itu, kembalikan kepada firman Allah tadi, ma asaba min hasanatin fa min nafsik wa ma asaba min sayyi'atin fa bi nafsik. Ma asaba min hasanatin fa min Allah wa ma asaba min sayyi'atin fa min nafsik. Ya Allah, dosa apa ya saya ini? Padahal saya udah siap-siap ini, kok semuanya gagal. Ya Allah, kenapa ini? Saya pernah melakukan kedosaan apa ini? Tiba-tiba saja hilang begitu saja tanpa ada kalimat permisi terlebih dahulu. Hasibu qabla an tuhasabu. Coba koreksi diri kita. Mau 2 tahun ini, ya Allah, kita jadi curhat dah nih. Yang namanya dunia travel, boh, Pak Haji Taryono senasib sepenanggungan. Itu dunia lain kita lihat tuh nggak ada lagi social distancing, udah berdesak-desakan tuh, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka melakukan segala macam. Ini ngapa Indonesia begini ya? Kagak dibuka-buka. Kira-kira siapa yang salah nih Kiai? Kalau bicara corona semua pada corona. Kalau bicara corona, kita kembalikan deh kepada diri kita ini, karena ini yang gak enak. Salahin dong diri. Kalau nunjuk orang kan begini, kesono 1, kesini 3. Oh, kayaknya banyakan gue ini salahnya. Nah, kita introspeksi diri. Jadi segala kenikmatan yang Allah berikan itu adalah dari Allah, dan musibah yang kita rasakan sejatinya karena dosa-dosa kita yang terus saja kita lakukan. Dan yang ketiga, Allah memberikan musibah itu, ingat, Allah pun memberikan sesuatu kepada makhluknya sesuai pada porsinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin tuh Allah yang seseorang itu mampunya hanya segayung dikasihnya 1 bak. Nggak mungkin anak yang sekecil itu lulusan TK udah disuguhin yang begitu besar dan sulit dia lakukan. Allah tuh tahu, yang gue tahu gimana kemampuan lo, gue kasih segini dulu lo. Enjoy Pak. Kita tuh nggak semaput, kita tuh punya iman, kita tuh yakin, tidak melihat musibah langsung cari minum baygon sayang. Ini nih, yang orang nggak punya iman, remnya blong, langsung dicari deh. Apaan kayak yang dicari? Kita ini harus yakin bahwa musibah yang kita terima ini, Allah tidak mungkin memberikan musibah itu kepada orang yang tidak mungkin untuk menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah memberikan solusi. Apa solusi dari masalah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu solusi yang Allah tawarkan untuk mereka yang terkena musibah.
Apa solusinya? Takwa. Udah dah, gampang. Orang yang bertakwa itu dua Allah sodorkan. Pertama, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah beri solusi keluar dari ruwetnya, sulitnya, kesulitan hidup dia, musibah yang dia terima. Dan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak tahu apa bentuk rezekinya, zahironkah, batinankah. Yang jelas orang yang mendapatkan dua dari solusi musibah, yang pertama dia mendapatkan jalan keluar, yang kedua Allah akan beri sesuatu kegembiraan yang tidak terduga. Itu musibah. Harus tiga itu yang kita kedepankan. Nah, kalau Syekh Abdullah bin Waraq memberikan makna istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ada dua katanya. Inna lillahi, kata beliau, bahwa kullu man minna lillah. Jadi segala sesuatu yang dia dapatkan adalah lillah, milik Allah. Itu kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, kata beliau, bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah lillah, hanya milik Allah. Ya Allah, kalau semua nih memiliki kesamaan visi, kesamaan pandangan tentang segala musibah, enteng, plong. Jabatan yang sekarang kita pegang, toko yang segede-gedenya kita tongkrongin, mobil yang berjejer kita pandangin, anak-anak putra putri yang cantik dan cerdas-cerdas kita terus harapkan. Ingat, itu lillah, itu semuanya milik Allah. Jika Allah ambil dalam keadaan yang tidak terduga, dalam sesuatu yang tidak kita inginkan, maka segalanya ikhlas lillah, kesombongan tidak akan terjadi. Nah, wa inna ilaihi rajiun, kullu man minna hiya halakun. Segala sesuatu yang kita miliki ini akan rusak dan punah. Berapa lama sih jabatan, Pak? Berapa lama sih kekayaan? Berapa lama sih kenikmatan? Benasitin wasabain, ya nggak jauh dari 60-70 deh. Kalau itu tuh kita semuanya sadar bahwa semua akan rusak, yang saya miliki saat ini, yang saya pegang saat ini, yang semuanya saya kuasai saat ini akan halak, akan hancur dan binasa, maka kita tidak terlalu takut kalau kucuk musibah datang. Kita nggak terlalu risau. Ah iya, udah emang waktunya hancur. Oh iya, emang udah expire nih waktunya nih, udah datang nih. Jadi musibah, sekali lagi, jangan sekedar melihat bendera kuning. Kalau Imam Ghazali mengatakan kullu ismul a'zam fiha fahiya kalimatun thayyibah. Segala sesuatu yang di dalamnya ada kalimat thayyibah, itulah yang perlu kita jadikan satu pegangan.
yang namanya basmalah, bismillahirrahmanirrahim, istighfar, hamdalah, alhamdu, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, hasbah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan termasuk istirja, inna lillah wa inna. Cuman orang jarang banget menzikirkan, mewiridkan kalimat istirja ini. Kalau zikir subhanallah 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 kan biasa ya, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kan biasa ya, alhamdulillah 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 kan biasa ya. Kira-kira pernah nggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, 1000 kali pernah? Ya Allah, dengernya aja serem saat katanya. Kita dengar dari tawa aja udah innalillahi. Padahal kalau kata Imam Ghazali itu termasuk kalimat thayyibah, zikirin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ada tuntunan orang-orang sufi lah. Coba tuh baca istirja 6000 kali selesai kita sholat tahajud. Insya Allah ngantuk 6000 kali gimana Sat? Sekali 2 kali aja apalagi 6000 kali ini. Coba ya coba deh 6000 kali berapa menit sih? Paling 1 jam lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi. Habis sholat malam, jangan tengah hari, jangan habis sholat zuhur. Rasain gimana? Semoga Allah beri kita kekuatan, semoga Allah beri kita kemudahan, dan kelak Allah mematikan kita semua husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.